Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari yang boleh kami lalui. Kami hendak bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan membimbing kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di bawah judul perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin tentulah bagian Alkitab ini sudah sering kita baca dan dengar. Kisah mengenai seorang yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kisah ini dituliskan dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Jika kita melihat kisah ini di dalam ketiga Injil, maka kita akan menemukan bahwa seorang yang datang bertanya kepada Yesus bukan hanya sekadar orang kaya saja, akan tetapi juga ia adalah seorang yang masih muda dan juga seorang pemimpin. Seorang yang datang bertanya kepada Yesus, sekali lagi ia adalah seorang muda yang kaya dan juga merupakan seorang pemimpin. Maka dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang yang sukses sejak muda, sampai ia bisa menjadi seorang pemimpin pada masa itu. Ketika ia datang kepada Yesus, ia berlari-lari untuk bertanya bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Bila kita lihat, ia sebagai seorang pemimpin, akan tetapi ia berlari-lari kepada Yesus, bertelut dan memanggil Yesus dengan sebutan guru, yang menyatakan rasa hormatnya kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab dia pada ayatnya yang ke-19, dikatakan bahwa engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka seorang kaya itu berkata bahwa semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ia sudah melakukan setiap perintah Tuhan. Namun Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Namun respon seorang pemimpin muda kaya ini setelah mendengar jawaban yang ia tunggu-tunggu itu bukanlah sebuah respon sukacita, karena ia mendapatkan jawaban yang sangat penting bagi dirinya. Akan tetapi malahan ia menjadi kecewa, bahkan ia sedih, sebab ia mengingat bahwa
banyak hartanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian ini kita melihat bahwa seorang pemimpin muda yang kaya ini, yang kita lihat sikapnya dalam menghormati Yesus, bahkan ia berkata bahwa ia sudah melakukan perintah Allah sejak masa mudanya. Pada kenyataannya ialah selama ini ia datang kepada Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, akan tetapi hati dan pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan. Hati dan pikirannya tertuju kepada apa yang ia miliki, sehingga ia menjadi kecewa terhadap jawaban yang ia terima dari Yesus. Kerap kali hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita merasa bahwa selama ini kita sudah hidup dengan baik, kita rajin beribadah, kita aktif dalam kegiatan bergereja, kita bersaksi kepada banyak orang tentang hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Akan tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah hati dan pikiran kita tidak ada pada Tuhan. Kita beribadah hanya karena kewajiban kita sebagai seorang yang beragama. Kita beribadah hanya karena sekedar rutinitas semata, tetapi hati kita tidak tertuju pada Tuhan. Kita aktif dalam kegiatan gereja, namun bukan untuk kemuliaan nama Tuhan kita melakukannya, tetapi hanya untuk mencari nama untuk diri sendiri atau untuk membesarkan nama gereja. Atau mungkin kita bersaksi kepada setiap orang tentang hidup kita, akan tetapi bukan Tuhan yang diagungkan, melainkan kita membanggakan diri kita sendiri setelah kita melewati masa-masa yang sukar. Sehingga di saat iman kita ditabrakan dengan realitas yang ada, maka kita kecewa dengan Tuhan. Bahkan kita secara tidak sadar kita menjauh dari Tuhan. Melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk sungguh-sungguh melekatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, meletakkan fokus kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang menerpa kehidupan kita, maka kita tidak akan kecewa, sebab Dia Tuhan yang tidak mengecewakan. Bagi orang dewasa yang bekerja keras untuk mencukupi kehidupan keluarga, dan orang muda yang banting tulang untuk memenuhi gaya hidup dan meraih kesuksesan yang gilang gemilang, namun tidak memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, jangan heran bila hidup terlihat mengecewakan. Karena jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri atau orang lain, maka kita akan terus-menerus kecewa. Tetapi jika kita mau memberi diri, hati, pikiran kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, percayalah apapun juga terjadi, kita tidak akan kecewa. Karena kita punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari renungan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa orang yang terlihat giat beribadah sekalipun harus tetap meneliti kembali ke dalam hatinya. Apakah selama ini kita sudah benar-benar membawa hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah kita? Ataukah selama ini ternyata kita hanya membawa tubuh kita untuk beribadah? Maka itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sebab Dia Tuhan yang tidak mengecewakan, dan kita percaya itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan firman yang singkat ini boleh terus meneguhkan hati kita, boleh terus menguatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami terus memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami memahami setiap firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya setiap firman ini boleh menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia tetapi boleh menjadi kekuatan baru dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang bergumul dengan pekerjaan kiranya Tuhan yang menolong, kami yang berdoa atas setiap cita-cita kami kiranya Tuhan yang berkenan atasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas.